Kekuatan seorang prajurit tidak lahir dari kesenangan, tetapi dari penderitaan yang panjang yang kamu jalani dengan tekun. Red Raider tidak murah. Garuda, Seniman Pertempuran. Seniman Pertempuran. Persiapan peresmian Batalion Raider TNI Angkatan Darat. Halo, berjumpa lagi dengan channel Pemersatu Bangsa Nusantara Seniman Pertempuran. Menanggapi atas review dari beberapa netizen yang sering menanyakan tentang pasukan Raider, para Raider atau Raider khusus, oleh karena itu spesial video kali ini kita membahas tentang apa itu pasukan Raider. Langsung saja ke topik. Secara umum, prajurit Batalion Raider tidak berbeda dengan prajurit Batalion Infanteri biasa. Akan tetapi, prajurit Raider memiliki kemampuan individu yang lebih banyak daripada prajurit infanteri biasa. Gagasan untuk membentuk pasukan elit di seluruh Kodam digulirkan pada tanggal 22 Desember 2003 oleh Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu, yang dijabat Jenderal TNI Ryamizat Triangkudu. Oleh karena itu, Bapak Jenderal TNI Ryamizat Triangkudu disebut sebagai Bapak Raider. Beliau juga pencetus dibentuknya Tontaipur Kostrat. 10 Batalion Raider diresmikan pada tanggal 22 Desember 2003 yang terdiri dari likuidasi 8 unit Kodam dan 2 unit dari Divisi Infanteri Kostrat. Langkah Jenderal TNI Ryamizat Triangkudu ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi Raider. Salah satunya dilatih kemampuan anti-teror di Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar. Pasukan ini dibentuk untuk meningkatkan daya cegah TNI, sebab pasukan Raider mampu beroperasi dalam unit kecil, rahasia, dan melakukan pendadakan. Pada awal pembentukan, dalam satu Kodam memiliki 1 unit Batalion Raider. Akan tetapi dalam perkembangannya, semakin banyak batalion infanteri Kodam yang telah berkualifikasi Batalion Raider. Sedangkan untuk di jajaran Kostrat, seluruh batalionnya sudah berkualifikasi Raider. Setiap Batalion Raider memiliki jumlah personil sesuai dengan Top ROI atau Tabel Organisasi Personel Reorganisasi Infanteri. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan yang meliputi latihan perang modern, latihan anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap peserta pendidikan Raider dilatih untuk memiliki kemampuan tempur lebih dari batalion infanteri biasa. Mereka dilatih raid dan mobil udara atau teknik penurunan dari heli menggunakan cara rappelling atau pass-roping. Dalam satu batalion Raider ada beberapa personel yang terpilih memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Mereka nanti tergabung dalam kompi anti-teror yang dilambangkan dengan lambang petir 2. Keahlian dan keterampilan ini didapatkan setelah mereka mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pasus. Tetap di sini sebagai mbahnya pasukan khusus adalah Kopassus TNI Angkatan Darat. Untuk lama pendidikan, setelah para prajurit melaksanakan rangkaian seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan Raider, maka mereka akan digembleng selama 84 hari untuk menerima materi tambahan, yakni kemampuan Raider. Mereka dilatih beroperasi di semua medan laga, baik pertempuran kota, pertempuran hutan, gunung, sungai, rawa laut, dan pantai. Sedangkan untuk para Raider juga dilatihkan mampu melaksanakan operasional di udara. Pasukan para Raider yang dulu lebih dikenal dengan pasukan lintas udara atau Linut digembleng latihan dalam 3 tahap. Yang pertama tahap basis, yang kedua hutan gunung, dan yang ketiga rawa laut. Pada tahap basis, pasukan dilatih menghadapi pertempuran kota, pertempuran jarak dekat, dan ilmu medan.
Penghancuran medan sasaran dan pembebasan tawanan diajarkan tahap ini, dan latihan dalam tahap ini sangatlah keras. Kemudian tahap yang kedua, tahap hutan gunung. Pasukan dilatih survival di hutan belantara dan kemampuan bergerilya di gunung. Bahkan mereka dalam 3 hari tidak dibekali makanan apapun, hanya korek dan garam untuk bertahan hidup. Totality of survive. Kemudian tahap ketiga, mereka digembleng pertempuran di laut, termasuk segala aspek ancaman di air atau di laut, yang meliputi sungai, rawa, laut, dan pantai. Setelah mereka lulus dari pendidikan Raider, maka mereka berkualifikasi menjadi prajurit Raider, yaitu kualifikasi prajurit TNI Angkatan Darat yang dilatih untuk menguasai 3 kemampuan, yaitu kemampuan sebagai pasukan anti-teror untuk pertempuran jarak dekat, kemampuan sebagai pasukan lawan gerilya dengan mobilitas tinggi, dan kemampuan untuk melakukan pertempuran berlarut atau jangka panjang. Sekarang kita lanjut kepada lambang Raider. Pasukan Raider dilambangkan dengan sangkur terhunus bermata 2, yang melambangkan bahwa prajurit Raider memiliki ketajaman dalam berpikir dan berolah yuda, sehingga prajurit Raider selalu siap mengemban tugas sebagai pasukan terdepan. Yang kedua, lintasan kilat atau petir, melambangkan bahwa prajurit Raider adalah prajurit yang mampu bergerak dan bertindak dengan cepat, senyap, dan tepat di segala bentuk medan pertempuran, sesuai dengan semboyan Raider, cepat, senyap, tepat. Kemudian warna merah putih melukiskan bahwa jiwa nasionalisme dimiliki oleh setiap prajurit Raider yang mengedepankan kepentingan tugas dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam perjalanan waktunya, TNI Angkatan Darat telah banyak mendidik dan melahirkan batalan-batalan Raider di Indonesia. Berikut adalah nama-nama satuan yang telah berkualifikasi Raider. Daftar nama-nama batalion Raider di Indonesia. Yang pertama, Unit Raider 100 prajurit setia. Kemudian Unit Raider 112 Dharma Jaya. Kemudian Unit Raider 115 Macan Loser. Kemudian Unit Raider 142 Ksatria Jaya. Kemudian Unit Raider 200 Bakti Negara. Unit Raider 301 Prabu Kian Santang. Unit Raider 303 Setia Sampai Mati. Unit Raider 321 Galih Taruna. Unit Raider 323 Buaya Putih. Unit Raider 300 Braja Wijaya. Unit Raider 400 Banteng Redes. Unit Raider 408 Subrasta. Unit Raider 500 Mahastra Yuda. Unit Raider 509 Balawara Yuda. Unit Raider 514 Sabada Yuda. Unit Raider 515 Ugra Tapayuda. Unit Raider 600 Modang. Unit Raider 613 Raja Alam. Unit Raider 631 Antang. Unit Raider 641 Beruang. Unit Raider 700 Wirayuda Sakti. Unit Raider 712 Wiratama. Unit Raider 715 Matulyato. Unit Raider 733 Masariku. Unit Raider 900 Satya Bakti Wirotama. Unit Raider 754 Emeneme Kukasi. Unit Raider 755 Yalet. Lanjut berikutnya, batalion yang berkualifikasi Raider khusus. Yang pertama, Unit Raider khusus 111 Karma Bakti.
Kemudian Yonif Rider Khusus 113 Jaya Sakti, Yonif Rider Khusus 114 Satria Musara, Yonif Rider Khusus 134 Tuah Sakti, Yonif Rider Khusus 644 Walet Sakti, Yonif Rider Khusus 732 Banau, Yonif Rider Khusus 744 Satria Yuda Bakti, Yonif Rider Khusus 751 Virajaya Sakti, Yonif Rider Khusus 762 Wirayuda Sakti, Yonif Rider Khusus 753 Agra Viratama. Itu adalah satuan yang memiliki kualifikasi Rider khusus. Kemudian kita berlanjut ke Batalion Mekanis Rider. Ada 3 di Indonesia batalion yang berkualifikasi Mekanis Rider, dan itu adalah batalion dari Kostrad. Yang pertama, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa. Kemudian Yonif Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti. Kemudian yang ketiga, Yonif Mekanis Rider 413 Bremoro. Ketiga-tiganya masuk ke dalam Brigif 6 Kostrad. Kemudian yang terakhir, berikut adalah nama-nama batalion yang berkualifikasi para Rider, dan keseluruhannya adalah batalion Kostrad. Yang pertama, Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak. Kemudian yang kedua, Batalion Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu. Yang ketiga, Batalion Infanteri 330 Tridharma. Yang keempat, Batalion Infanteri Para Rider 431 Satria Setia Perkasa. Kemudian Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya. Kemudian Batalion Infanteri Para Rider 433 Julusiri. Kemudian Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda. Kemudian Batalion Infanteri Para Rider 502 Ujawala Yuda. Dan yang terakhir, Batalion Infanteri Para Rider 503 Mayangkara. Pada saat pasukan ataupun prajurit menerima atau menempuh pendidikan Rider, pada saat pembaretan di Nusa Kambangan yang dilaksanakan atau akan diberikan oleh dan Pusdiklat Pasus, maka seluruh prajurit yang telah selesai menempuh pendidikan Rider akan menerima baret hijau dengan lambang merah putih dan petir melambangkan sebagai pasukan Rider. Dan lambang tersebut juga yang akan digunakan oleh Batalion Infanteri Rider di jajaran Kodam pada saat keseharian berdinas. Berbeda dengan prajurit Rider dari Kostrad, setelah menerima baret Rider yang gambar bendera merah putih dan petir, maka setelah mereka sampai di satuan, baretnya akan disesuaikan dengan satuan tersebut. Ketika batalion itu adalah para Rider, maka lambang Kostrad ditambah dengan gambar para. Itulah perbedaan. Jadi dari rangkaian video ini dapat disimpulkan bahwa prajurit yang memiliki kemampuan ataupun kualifikasi Rider tentunya akan memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan pasukan infanteri biasa. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang pasukan Rider TNI Angkatan Darat. Semoga bermanfaat. Apabila ada sedikit kesalahan, admin mohon maaf. Tetap semangat untuk Indonesia. Cepat, senyap, tepat. Rider NKRI harga mati.
selalu siap diri berperang bertempur bersama dia, hantam semua musuh negara. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, Raiderku siap bela. Pasukan Raider TNI AD setia berbakti bagi negara, tulus hormat teguh dan rendah hati, selalu siap diri berperang bertempur bersama kita, hantam semua musuh negara. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, Raiderku siap bela. Komando latihan pertempuran. Di sini para raider dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya, Sabta Marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut ditempa, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati. Komando latihan pertempuran. Di sini para raider dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya, Sabta Marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut ditempa, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.